Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang saya bahas tentang persidangan Freddy Sambo, tentang keterangan Kuat Ma'ruf dengan Bribka RR yang mengatakan kalau dia tidak melihat Freddy Sambo sudah menembak Joshua. Hal ini bertentangan dengan keterangan dari Barada Eliezer yang menyatakan bahwa Freddy Sambo yang menembak kepala Joshua. Dan tentunya ini akan begitu memberatkan dari Barada Eliezer jika kedua orang ini, Bribka RR dengan Kuat Ma'ruf ini, tidak melihat Sambo yang menembak kepala Joshua. Nah, sebenarnya mereka ini berada di lokasi kejadian, tapi mengapa mereka tidak melihat? Alasannya yang Bribka RR karena ada yang memanggilnya, kemudian dia jalan ke dapur tapi orang yang memanggilnya nggak ada. Yang Kuat Ma'ruf dengan alasan macam-macam juga nggak melihat kalau dari Sambo ini yang menembak brigadir, yang menembak Joshua. Makanya di sini ingin saya buka-buka, apakah mereka memang benar jujur Bribka RR dengan Kuat Ma'ruf ini, ataukah mereka menjalankan alibi-alibi, skenario-skenario sesuai dengan naskah dari sinetronnya Freddy Sambo? Mari kita buka di sini. Yang pertama ini tentang Bribka RR. Apakah kamu memang benar-benar, jangan pakai kartu ini, kartu yang satunya saja ya teman-teman. Nah, kartu yang ini. Apakah Bribka RR ini benar-benar tidak melihat kalau Freddy Sambo sudah menembak Joshua? Apakah yang dikatakan itu benar, jujur, bahwa dia tidak melihat Freddy Sambo yang sudah menembak kepala Joshua? Bribka RR, your higher self. Selanjutnya, dia merasa dia yang paling benar. Mengapa dia merasa yang paling benar ini? Ibaratnya kamu yang salah, saya yang benar. Barada yang salah, saya yang benar. Seperti itu, ibaratnya seperti itu ya. Mengapa kamu merasa berkata seperti itu? Playing it safe, untuk bermain aman di sini. Tentunya untuk keamanan bosnya ya. Karena di sini tujuannya Pak Hakim menggali-gali tersebut sesuai dengan keterangan dari Barada kalau yang menembak kepala Joshua itu adalah Freddy Sambo. Saat ditembak Barada Joshua masih hidup, tapi kemudian penembakan di kepala itu adalah yang menembak Freddy Sambo. Di sini dari Bribka RR ketika saya gali-gali melalui energinya, dia ingin merasa paling benar di sini. Kenapa begitu? Karena untuk bermain aman. Nah, mengapa kamu bermain aman? Apakah kamu sudah diarahkan seseorang untuk milisten, untuk merayakan sebuah kemenangan? Wow. Apakah itu terkait dengan arahan Freddy Sambo? Konflik keluar. Bermain aman dia selanjutnya letting go, untuk melepaskan. Jadi seperti ini teman-teman. Bribka RR ini mengapa dia mengatakan seperti itu? Untuk mengamankan dirinya. Tapi mengamankan dirinya ini termasuk juga ada kaitannya dengan kedudukan Freddy Sambo. Dimana kalau dia mengatakan saya melihat Freddy Sambo menembak, wah hancurlah Freddy Sambo. Makanya dia bermain aman di sini. Untuk milisten, untuk merayakan ini ibaratnya merayakan beberapa orang keberhasilan bersama terkait dengan konflik, permasalahan-permasalahan yang ada, agar bisa lepas dari jeratan hukum yang begitu memberatkan. Oh, jadi di sini teman-teman, kalau dilihat dari ini ada sesuatu yang masih ditutupi oleh Bribka RR terkait siapa yang menembak kepala Joshua. Ada playing it safe, bermain aman di sini untuk keamanan dia, juga untuk keamanan bosnya tentunya. Nah, seperti itu ya. Bagaimanakah dengan Kuat Ma'ruf? Apa yang membuat dia
mengatakan dia tidak melihat Freddy Sambo menembak Joshua. Mari kita buka di sini. Untuk Kuat Ma'ruf ya. Kuat Ma'ruf, apa benar kamu tidak mengetahui Freddy Sambo sudah menembak kepala Joshua seperti yang dikatakan Baradae? Untuk Kuat Ma'ruf, true love, ada semacam cinta, kaitan. Apakah kamu ada kekhawatiran, ketakutan terkait bosmu? Ada the honoring pet, harga diri yang tinggi. Oh, ada harga diri yang tinggi atau ada bayaran yang tinggi kah untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Selanjutnya untuk Kuat Ma'ruf, increase. Increase itu kenaikan atau ada simbol kata-kata sikel yaitu yang artinya pusaran ya, ada kaitannya. Selanjutnya, mengapa kamu lakukan itu? Karena deserving, ada seseorang yang dikasihinya atau orang yang layak diperjuangkan nasibnya. Wow. Selanjutnya, mengapa seperti itu? Peace, tempat yang nyaman, tempat yang damai. Jadi seperti ini teman-teman, baik Kuat Ma'ruf maupun BKRR ada sesuatu yang masih ditutupi dalam kasus ini terkait siapa yang menembak kepala Joshua. Ketika saya berusaha terkoneksi dengan energi Kuat Ma'ruf, di sini ada simbol energi true love. Jadi ada kaitannya KM ini, Kuat Ma'ruf ini dengan Sambo. Apakah ini terkait dengan skenario yang harus dikatakan Kuat Ma'ruf seperti itu? Kemungkinan ada. Di sini ada honoring pet, harga diri yang tinggi, atau bisa dikatakan juga bayaran yang tinggi, iming-iming yang tinggi. Kita juga tahu kalau Pak Freddy Sambo dan PC ini dalam kasus ini suka bagi-bagi duit. Dan itu berharap agar masalah-masalah ini bisa bisa tidak memberatkan Freddy Sambo. Makanya di sini ada deserving, orang yang layak dikasihinya. Menurut KM ini Freddy Sambo layak dikasihinya, layak diperjuangkan dikarenakan di sini ada honoring pet, ada sesuatu yang diterimanya yang begitu besar, begitu tinggi. Dan di sini ada peace, tempat yang nyaman, dengan harapan Freddy Sambo nanti bisa mendapatkan keringanan di dalam hukumannya. Nah, kalau di pemberitaan kan Freddy Sambo ini bisa dijerat hukuman mati dikarenakan pasal pembunuhan berencana. Tapi perjuangan dari BKRR dengan Kuat Ma'ruf ini begitu gigih mengatakan kalau dia tidak melihat Freddy Sambo sudah menembak kepala Joshua. Di kartu-kartu tadi bisa saya artikan masih belum ada kejujuran dari mereka berdua ini. Ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang disembunyikan terkait dari siapa yang menembak kepala Freddy Sambo. Tapi dari prediksi ini kita jadi tahu ya, mereka dua orang ini masih belum jujur tentang itu. Nah, selanjutnya akan saya prediksi di sini tentang Freddy Sambo. Apakah dia sudah menembak kepala Joshua? Mari kita ungkap di sini. Freddy Sambo, apakah kamu sudah melakukan menembak kepala Joshua? Freddy Sambo. Deception, ada pembisik di sini. Ada di mana Freddy Sambo mengalami kayak ada bisikan-bisikan mungkin dari Ibu PC bahwa dia sudah dibeginikan yang kemudian dilaporkan karena ada pelecehan, padahal tidak. Dari prediksi saya yang pertama, kalian kalau mengikuti channel saya pasti mengetahui. Prediksi saya itu mengatakan mereka berdua tidak ada pelecehan, tapi ada perasaan suka Bu BC pada Joshua. Dan ini kayaknya mulai ada titik terang di mana Barada Eliezer mengatakan mereka suka bertukar HP. Pasti kalau nggak ada hubungan yang lebih, tentunya hal itu juga nggak akan dilakukan. Dan prediksi saya mengenai Pak Sambo ada wanita lain yang kemudian Ibu PC kesepian dan jadilah hal-hal yang seperti itu juga sudah tembus teman-teman. Masalah CCTV yang sebenarnya masih
bisa dipakai, jadi tidak sambil meledak, itu juga sudah tembus. Jadi bisa dikatakan prediksi saya dalam kasus ini 90% tembus ya. Dan di sini kita kembali lagi ke laptop ya. Tentang Pak Freddy Sambo, apakah dia yang menembak Joshua? Di sini karena ada hasutan dari seseorang, bisikan-bisikan, hasutan-hasutan yang sudah didengarnya, pada akhirnya dia melakukan usaha seperti itu. Nah, hasutan-hasutan itu apakah yang membuat kamu menembak Freddy Sambo? Menembak Joshua. Pak Freddy Sambo, apakah karena hasutan itu kemudian kamu menembak Joshua? Fear, ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada ketakutan setelah melakukan hal itu. Ada bisikan-bisikan, kemudian ada kekhawatiran. Mengapa dia khawatir setelah ada bisikan? Pastinya ada sesuatu yang sudah dilakukan. Selanjutnya, tapi dia merasa paling benar di sini. Dia merasa dia melakukan seperti itu karena ada pemicunya, karena merasa Joshua ini salah di matanya, menurut pikirannya. Dan friend as kolega, mulailah dia melobi teman-teman dan kolega-koleganya terkait dengan peristiwa apa yang sudah dilakukannya. Dalangnya ini kan Freddy Sambo otaknya ini ya. Selanjutnya ada simbol teacher, di mana dia mengarahkan orang-orang harus begini, harus begini, harus begini, agar masalah ini tidak sampai berlarut-larut atau tidak sampai kebuka di publik. Tapi sayangnya pada akhirnya kebuka di publik juga ya, terutama Barada Eliezer sudah berbalik arah dan dia menjadi pembuka dari perkara ini. Kalau Barada Eliezer nggak berbicara, tentunya perkara ini bisa tutup begitu saja. Dan di sini teman-teman lebih ke Freddy Sambo ya yang sudah melakukannya, karena di sini ada bisikan-bisikan, kemudian setelah mendapatkan bisikan dia ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada simbol fear, ketakutan. Nah, mengapa dia takut setelah ada bisikan? Tentunya kalau dia nggak melakukan sesuatu, pasti dia nggak usah takut. Nah, tapi setelah dia melakukan itu, dia merasa dia nggak bersalah, tapi khawatir, tapi takut. Pada akhirnya dia melobi teman-temannya, ada friends and kolega, melobi teman-temannya, mengarahkan mereka sesuai dengan rencananya. Makanya di sini peristiwa ini begitu banyak yang tercatut ya, bawahan-bawahannya, teman-temannya banyak ikut nimbrung di dalam peristiwa ini, dikarenakan ini tadi yang mengarahkan dia. Mungkin temannya serba pakewo dan lain sebagainya kepada dia, pada akhirnya ikut nyemplung, jadinya ya seperti itu. Jadi teman-teman, dari kesimpulan prediksi ini, Bribka NR ada nggak jujurnya, Kuat Ma'ruf juga ada nggak jujurnya terkait dengan keterangan dari Barada Eliezer ketika mengatakan Sambo yang menembak kepala Joshua. Dari prediksi Sambo ini tadi juga ada kecenderungan Sambo ikut menembak Brigadir Joshua, karena ada bisikan-bisikan, ada hasutan-hasutan, kemudian ada kekhawatiran. Kalau dia tidak melakukan sesuatu, dia tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, dan tidak perlu mendikte teman-teman rekan kerjanya untuk melakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan kasus sidang Freddy Sambo ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.